Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah. Faslun ayazab faslun. Wa yukrahul halafu bi ghairi asma'illahi ta'ala wa sifatihi. Sawa'un fi dzalika an-nabiyyu wal ka'batu wal malaikatu wal amanatu wal hayatu war ruhu wa ghairu zalika. Ini pasal yukrahul halaf, dimakruhkan bersumpah bi ghairi asma'illah, dengan membawa bukan memakai nama Allah, wa sifatihi, dan sifat Allah. Sawa'un fi dzalikan nabiyyu, sama ada nama yang dibawa itu nama nabi, wal ka'batu nama Ka'bah, wal malaikatu nama malaikat, wal amanatu dan atas nama amanah, wal hayatu dan atas nama kehidupan, war ruhu atas nama ruh, wa ghairu zalik dan selain itu. Penjelasan masalah sumpah dulu. Apakah bersumpah itu boleh apa tidak? Jawabannya bersumpah itu boleh. Kita katakanlah bersumpah itu boleh. Apa dalilnya? Gampang. Dalilnya itu Allah menghulukan. Allah itu di dalam Al-Quran sering membawa sumpah. Paham? Contohnya, wal asri, demi masa, wad duha, demi waktu duha, ya, wal fajri, demi fajar, dan seterusnya. Allah selalu bersumpah. Kenapa sumpah itu ada? Sumpah itu ada, itu beberapa hal. Pertama, ingin membuat orang lain percaya. Ya kan? Tujuan sumpah itu supaya orang lain itu percaya apa yang kita sampaikan. Kemudian ada rukunnya sumpah itu. Rukun sumpah itu kan ada alat sumpahnya. Kemudian ada yang bersumpah, ada yang disumpahkan, ada tujuan sumpah. Ada orang yang bersumpah, manusia ya. Ada yang kedua, alat bersumpah. Ini pasal kena berkaitan dengan alat sumpah. Nah, hukum sumpah boleh. Bersumpah itu kena kaitan dengan tujuannya, bisa benar, bisa supaya orang percaya akan kebenaran. Kemudian boleh atau supaya meyakinkan bagi orang yang mendengar. Lalu alat yang dibikin sumpah ini ada huruf. Ada huruf waw sumpah. Ada hurufnya Allah. Ada wawul kasam. Ya kan? Wa huruful kasami wa hiyal wawu wal ba'u wat. Alat atau kalimat atau huruf untuk bersumpah itu 3. Waw, ba, ta. Kemudian alat yang disumpahkan, yang dibawa sumpah itu biasanya yang mulia. Maka kita biasanya membawa nama Allah. Wallahi, demi Allah. Wallah, demi Allah. Nah, bolehlah yang lain alatnya, boleh. Tallahi, boleh. Sama aja maknanya, demi Allah. Billah, demi Allah. Boleh. Nah, lalu Allah bersumpah, tapi karena Allah yang bersumpah, Allah bersumpah dengan membawa huruf sumpah dalam Quran. Kemudian
Alat yang disumpahkan itu sesuatu yang dianggap mulia. Wal duha, demi waktu duha, berarti menunjukkan waktu duha itu hebat. Paham? Maka jangan dianggap remeh duha, karena Allah bersumpah dengan nama duha. Kalau kita kada boleh maka itu dong, karena bahasanya ini kita bersumpah memakainya dengan nama Allah. Huruf sumpahnya waw, lalu wallahi, tallahi, billahi. Nah, lalu ini nih nang dipilih mana umpama ada nang terpilih jadi anggota DPR, jelas ada. Ini sudah terpilih nih. Berarti kita menunggu pelantikan. Presiden pun menunggu pelantikan. Lalu otomatis ada ya, pelantikan presiden sekaligus sumpah jabatan. Pelantikan anggota DPR sekaligus sumpah jabatan. Maka setiap pejabat pemerintah itu benar bersumpah. Bukan hanya presiden, tapi semua pejabat sampai pegawai negeri pun bersumpah. Itu sumpah. Tentara itu bersumpah, polisi bersumpah, semua ASN itu bersumpah, pejabat itu bersumpah. Mereka bersumpah dengan membawa nama Allah. Wallahi, demi Allah. Isi sumpahnya begini. Lalu sumpah diletakkan Al-Quran di kepalanya. Bukan demi Al-Quran, tapi demi Allah. Demi Allah. Ini supaya apa? Supaya meyakinkan bahwa si pejabat ini jangan melanggar sumpah, bekerja sesuai dengan peraturan dan undang-undang. Kalian disumpah. Presiden, jadilah pemimpin negara, jadilah pemimpin pemerintahan sesuai dengan peraturan dan undang-undang. Engkau menjabat presiden ini bersumpah, wallahi, demi Allah. Dan itu bukan barang biasa. Hati-hati. Dokter, tentara, polisi, kalian diangkat menjadi dokter, diangkat menjadi polisi, menjadi tentara, menjadi jaksa, disumpah. Saat apa? Saat dilantik menjadi pejabat. Pegawai saat menjadi aparat sipil negara atau yang disingkat dengan ASN, dulu namanya pegawai negeri sipil, itu disumpah. Membawa kalimatnya adalah wallahi, demi Allah. Maka timbullah kena babul qasam, bab sumpah. Bagaimana penjelasan tentang sumpah ini, kemudian bagaimana akibat orang yang melanggar sumpah. Ketika seorang presiden bersumpah, apa akibatnya apabila dia melanggar sumpah jabatannya? Ketika seorang gubernur dilantik menjadi gubernur sekaligus bersumpah jabatan, lalu dia melanggar sumpah jabatannya, ada akibatnya. Bupati demikian, camat demikian, semua pejabat, termasuk polisi, tentara, termasuk pegawai. Hai para ASN, para pegawai, kalian dulu dilantik menjadi pegawai, kemudian diberi bersumpah saat menjadi pegawai, salah satunya adalah menjadi aparat negara yang baik. Bahaya kalau kalian melanggar sumpah.
Makanya Imam Syafi'i radhiyallahu an sekalipun bersumpah itu boleh, Imam Syafi'i sangat menghindari sumpah. Bahkan Imam Syafi'i mengatakan la halab tuqat. Aku kada bersumpah, kada pernah bersumpah sama sekali, baik dusta ataupun benar. Kada pernah, karena takut menghindari supaya jangan melanggar sumpah. Tapi sekarang ini mudah-mudahnya pang, enteng-entengnya pang, pejabat, aparat bersumpah tapi ternyata melanggar sumpah jabatan, ternyata melanggar sumpah prajurit dan seterusnya. Hati-hati. Lah, ada anunya. Ini kita akan tahu kalau kita belajar bab sumpah. Ini masalah sumpah nih memang, tapi ini masalah alatnya aja. Jadi alat bersumpah itu ada hurufnya waw, ta, bi, wallah, tallah, billah. Nah sekarang pertanyaannya, bolehkah orang-orang bersumpah mengatasnamakan bukan nama Allah, bukan sifat Allah? Contoh, demi Rasulullah. Boleh. Wal Ka'bah, demi Baitullah. Boleh. Demi malaikat Jibril. Boleh. Dan yang lain-lain, termasuk ketika kita berkata demi masa, demi waktu, demi ini yang sifatnya bukan Allah, bukan sifat Allah, boleh. Ya Allah, boleh. Ini sedikit-sedikit demi Rasulullah. Oh jangan gitulah. Boleh. Jawabannya tidak haram. Dulu jawabannya tidak haram, tetapi wayukrahu, dimakruhkan. Sedikit-sedikit demi Rasulullah. Waduh. Ini membawa nama-nama Rasulullah terus nih. Bolehlah, tidak haram. Tapi makruh. Kalau makruh itu berarti kurang baik. Artinya begini, makruh itu benar secara hukum dia memang tidak berdosa, tetapi ada akibat buruknya. Akibat buruknya itu ada. Kalau hendak bersumpah atas nama Allah, lawan sifat-sifat Allah. Wallahi, demi Allah, demi rahmat Allah, demi kemurahan Allah, demi kasih sayang Allah, demi kelembutan Allah, demi keperkasaan Allah, yang disebut dengan sifat-sifat Allah. Boleh. Tapi demi Allah, demi Jibril, demi yang lain-lain, makruh. Tidak haram. Makruh. Wa min asyaddiha karahatan, setengah yang sangat makruh, al-halafu bil amanah, bersumpah atas nama jabatan, atas nama Allah, atas nama jabatan, atas nama amanah. Maksudnya jabatan tuh amanah lah. Bupati itu amanah, gubernur itu amanah, wali kota itu amanah, menteri itu amanah, jabatan itu amanah. Lalu orang bersumpah mengatasnamakan jabatan. Contoh, seorang bupati bersumpah demi jabatanku seorang bupati. Haramkah? Tidak. Sangat makruh. Sangat makruh.
Loh kenapa sangat makruh? Kalau Imam Nawawi sangat makruh ini haram. Sangat makruh ini haram di Imam Nawawi. Lah, kita belum haram karena kalimatnya bukan haram, sangat makruh. Kenapa kita ini bersumpah dengan nama yang lain bukan Allah, bukan sifat Allah itu dimakruhkan? Karena satu, orang yang kita bawa untuk bersumpah itu adalah itu menggambarkan orang yang sangat mulia. Wallahi, demi Allah, berarti kan mengandalkan Allah karena Allah sangat mulia. Kalau kita membawa-bawa sumpah dengan nama-nama yang lain, ini menyirit namanya. Jangan. Apalagi membawa sumpah atas nama jabatan, seakan-akan jabatan ini sangat mulia. Demi jabatan seorang bupati. Nah ya kata. Berarti dia menganggap bahwa jabatan seorang bupati itu sangat mulia. Maka pertanyaannya, benarkah jawaban bahwa jabatan seorang bupati itu sangat mulia? Benar? Itu jawab. Benarkah seorang jabatan gubernur itu adalah jabatan yang mulia? Ini iya. Jabatan terhormat dalam kehidupan duniawiyah. Dalam kehidupan duniawiyah. Nah sekarang, apakah jabatan ini terhormat di sisi Allah? Kalau kita memakai nama Jibril, Jibril masih mulia di sisi Allah. Kalau kita memakai nama Nabi, Nabi masih mulia di sisi Allah. Paham? Kalau kita memakai bahasanya dengan nama-nama yang lain, yang nama-nama malaikat, mereka memang mulia di sisi Allah. Tapi ketika kita bersumpah atas nama jabatan, emang jabatan itu mulia di sisi Allah? Kan? Terus jabatan itu di sisi Allah bukan ada jadi apa-apa. Jabatan bupati, gubernur ini kan hanya jabatan pangkat duniawiyah. Pangkat duniawiyah aja. Arti pangkat duniawiyah ini, kalau dia tidak menjadi sarana untuk ketakwaan, dia celaka. Paham? Pejabat, kalau dengan jabatannya ini kadang menjadi alat untuk ketakwaan, salah satunya kada bersikap adil, bukan mulia di sisi Allah, malah dia hina. Paham? Lah, ini bahaya. Makanya sangat makruh. Seakan-akan bahasa orang sekarang mendewakan jabatan. Padahal jabatan di sisi Allah itu ada apa-apanya. Karena dia dunia. Kalau dunia itu udah ada artinya dalam pandangan Allah. Tidak ada nilainya. Walaupun benar bupati, wali kota, gubernur, menteri, presiden itu adalah jabatan terhormat dalam kehidupan duniawiyah. Dan dia akan, yang menjabat ini akan menjadi terhormat di sisi Allah kalau dia menjadikan jabatan ini menjadi alat, menjadi sarana untuk ketakwaan kepada Allah.
Salah satu ketakwaannya itu adalah dia bersikap adil. I'dilu wa aqrabu lit taqwa. Inna akramakum indallah atqakum. Paham? Nah makanya sangat makruh orang bersumpah atas nama jabatan. Terus kalau jabatan itu terhormat di dunia bukan di sisi Allah, bolehlah tuan guru jadi bupati. Itu jadi masalah. Kira jadi masalah. Dalam hukum duniawi lah boleh. Cuma adalah nang sukses orang. Jadi tuan guru jadi bupati. Tuan gurunya sukses, bupatinya sukses. Paham? Ini biar ini nasihat kena lawan kita. Kalau kita jadi suatu saat alim apa disuruh orang jadi calon bupati, boleh aja tuan guru jadi bupati. Jawabannya begini, sangguplah kayak Nabi Sulaiman. Sangguplah kayak Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman itu jabatannya seorang nabi, kemudian seorang raja. Sangguplah. Apa aja? Nabi Sulaiman itu azhadun nas, manusia yang zuhud. Kalau bahasa orang sekarang, tidak ambisi jabatan, turun kepada wawarisa Sulaimanu Dauda. Nabi Sulaiman itu mewaris Nabi Daud. Maka Nabi Daud itu benar termasuk Nabi Sulaiman, sekalipun beliau seorang raja, tapi makan hari-hari bukan hasil daripada kerajaan. Kau deh Zaini silahkan jadi bupati, tapi jangan makan gaji. Aku makan anak istriku, aku ada penghasilanku sendiri, silahkan. Itu orang-orang alim, tuan guru nang jadi pejabat bagus, tapi hendaklah seperti Nabi Sulaiman, Nabi Daud. Nabi Daud itu seorang nabi, menjadi raja, jadi pemimpin, tapi mereka makan bukan dari kerajaan. Nah ini jangankan korupsi, benar. Jangankan korupsi, makan ininya pun kan ada. Ya Allah, itu Gus Dur kan makan gaji. Padahal presiden mereka ada makan gaji. Gaji diberi anak. Nah berarti apa? Tuan guru sebelum jadi bupati sugih dulu. Tuan guru sebelum jadi anggota DPR sugih dulu. Biar apa? Biar makan perongkosan hidupnya bukan dari gaji itu. Biar kerjanya ini untuk semata-mata kerja amanah. Gajinya untuk rakyat. Dah bila ada nangga ini, jangankan tuan guru, kada tuan guru kah, kita dukung jadi bupati kah, jadi DPR kah. Napa? Sukses. Makanya dulu salah satu orang kada korupsi itu, bahasa orang sekarang, seseorang selesaikan dulu dirinya. Kalau dirinya belum selesai, ya bagaimana lah. Jadi korupsi, selesaikan dirinya dulu. Arti selesaikan itu, aku kada ada beban, aku kada jadi masalah, perongkosan apa, aku ada beban, itu selesai. Selesaikan dulu. Urusan uang, urusan apa jadi masalah. Nah, hanya jadi. Itu nah hebat. Lah, ini dia kayak apa? Jadi pejabat, jadi apa? Becari karena harap malu. Timbulnya nampak pejabatnya orang-orang santri atau apa? Timbul korupsian, malu.
Malu. Malu. Habis. Kemudian ada hadisnya, rawaina fi sahihil Bukhari wa Muslim. Kami riwayatkan di dalam kitab dua sahih. Pertama Sahih Bukhari, yang kedua Sahih Muslim. Hadisnya an Ibni Umar radhiyallahu anhuma, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala, Rasulullah bersabda. Ini hadis Nabi. Apa kata Nabi? Kata Nabi, innallaha ta'ala yanhahakum an tahlifu bi abaikum. Innallaha, sesungguhnya Allah Ta'ala, yanhakum, melarang kalian, antahlifu, kalian bersumpah, bi abaikum, dengan nama-nama bapakmu, dengan nama-nama kakekmu. Allah melarang. Nah, larangannya ini oleh para ulama, sekalipun larangannya ini bukan larangan haram, tetapi larangannya sangat makruh. Paman kana halifan, maka orang yang dia ingin bersumpah, tuh kalau ingin bersumpah juga jangan membawa kakekmu, jangan membawa nama jabatanmu, jangan membawa nama datukmu dan yang lain-lain. Kalau memang kata Rasulullah harus bersumpah, falyahlib billah, bersumpahlah dengan nama Allah. Nabi kada menyuruh dengan nama Rasulullah. Sekali lagi, karena ini banyaknya. Demi Rasulullah. Oh janganlah. Seakan-akan cinta banget lawan Rasulullah. Oh gak ada begitu. Kalau hendak bersumpah juga, bawalah billah, dengan nama Allah. Wallahi, demi Allah. Begini. Nah. Auliyasmut, atau kata Nabi diam. Kalau kan diam, jangan membawa nama yang lain. Artinya Nabi milih, silahkan kalian bersumpah atas nama Allah. Jika tidak, diam. Jangan membawa sumpah atas nama yang lain. Itu dalam riwayat lain, riwayatun bis sahih wa fi riwayatin, dalam satu riwayat dalam Sahih Bukhari, paman kana halifan, maka orang yang adalah dia ingin bersumpah, fala yahlif illa billah, maka janganlah bersumpah kecuali dengan nama Allah, jangan atas nama yang lain. Auliyaskut, riwayat lain lapasnya liyaskut atau diam, sama. Liyusmit, liyasmut diam, liyaskut diam. Itu masalah redak saja. Jika tidak, diamlah. Lalu kata Imam Nawawi, warawainya bin nahyi anil halab bil amanah, kami riwayatkan larangan bersumpah dengan nama jabatan, dengan nama amanah, tasdidan kasiran. Itu sangat makruh, bahkan bersangatan banyak dan makruh.
habis. Nah pokoknya rawat deh kayak Imam Syafi'i aja sudahlah, hidup kita ini kada ribet lah, kada ribut. Pokoknya kalau usahakan jangan sampai bersumpah. Mau benar mau tidak usahakan jangan sampai bersumpah. Kenapa? Ada hukum dalam bersumpah, ada akibat melanggar sumpah. Ya lagi, ada hukum dalam bersumpah, ada akibat dalam melanggar sumpah. Maka kecuali sudah tidak bisa dihindari, baru silakan bersumpah. Karena demi meyakinkan orang lain, demi membikin percaya orang lain atas tuduhan-tuduhan dan sebagainya. Kalau tidak, diam aja sudah. Diam aja. Diam aja. Sebutin hadis lagi. Pamin zalik, diantaranya lagi. Rawaina ma rawaina fi sunani Abi Daud, hadis yang kami riwayatkan di dalam kitab Sunan Abi Daud bi isnadin sahihin an Buraidah radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hadisnya. Nih. Kata Rasulullah, laimal halafa bil amanah. Siapa yang bersumpah mengatasnamakan amanah, termasuk amanah itu adalah jabatan. Karena orang berkata jabatan itu adalah amanah. Maka orang yang bersumpah atas nama jabatan, apapun jabatannya, mau jabatan formal ataupun jabatan tidak formal. Jabatan formal itu banyak, bukan hanya pejabat pemerintah, banyak pejabat pemerintah, pejabat non pemerintah yang bukan pemerintah. Contoh kepala sekolah, kepala madrasah, kepala kantor, kepala universitas, rektor, itu kan jabatan. Lalu bersumpah atas nama jabatan tidak boleh. Termasuk bersumpah atas nama jabatan organisasi. Itu namanya jabatan yang non pemerintah, jabatan yang bukan pemerintah. Siapapun kata Nabi, orang yang bersumpah mengatasnamakan amanah jabatan falaisa minna, bukanlah dia dari jalan kami, bukanlah dia dari jalan kami. Itu ada yang memaknai falaisa minna, bukanlah golongan kami, maksudnya tariqatina, jalan kami. Nabi kada memerintahkan begitu. Nabi memerintahkan kalau ingin bersumpah, bersumpahlah atas nama Allah. Habis. Ini ada lagi bahasannya. Orang pedagang tuh ketujuh bersumpah, apalagi di Arab, di Jazirah Arab tuh pedagang ketujuh bersumpah. Nah ini kayak apa nih? Sedikit-sedikit sumpah, sedikit-sedikit sumpah. Nah ini pasal berikutnya. Yukrahu iksarul halal fil bai wa inahwi ingkana shadiqan. Makruh memperbanyak sumpah dalam jual beli sekalipun benar. Demi Allah, ini asli. Demi Allah, ini dari ini. Wah jangan. Nah ini kini kita bahas. Habis. Ila akhirih wallahu a'lam bissawab.